Pemirsa, selamat bertemu kembali di program Impact bersama saya dengan Peter Gonta. Pada hari ini kita akan bertemu dengan seseorang yang sering kita baca beritanya, tampilannya, tulisannya, komentarnya. Kadang-kadang dianggap orang terlalu kritis, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa ia sering berterus terang. Seorang ekonom, seorang pengusaha, seorang pengamat politik, aktivis partai, mantan menteri atau Menko Ikuin, anggota DPR, dan sekarang sebagai ketua Bappenas. Pak Kwek. Nice to see you. Terima kasih atas kedatangannya. Kwek Kian Gi. Yeah. Kwek Kian Gi. Kenapa tidak satu nama yang lain? Kenapa Kwek Kian Gi? Oleh karena itu saya kebetulan tahu persis latar belakang adanya gerakan ganti nama, yaitu yang dipelopori oleh LPKB pimpinan Sidunata, mengusulkan kepada Pak Harto supaya ya sebetulnya usulannya rada-rada paksa gitu, semacam peraturan. Tetapi yang saya dengar, saya tidak tahu betul atau tidak, Pak Harto cukup bijaksana dengan mengatakan begini saja. Mereka yang ingin mengganti nama dalam waktu 6 bulan diberi kemudahan tanpa macam-macam, mudah sekali. Nah, itu dulu memang dimasyarakatkan bahwa kalau warga negara keturunan Tionghoa itu ingin diaksep sepenuhnya sebagai sesamanya tanpa diskriminasi, maka sebaiknya semua ciri-ciri ketionghoan ditiadakan. Yang pertama harus nama, itulah alasannya, lalu selanjutnya disusul dengan penutupan sekolah macam-macam. Aksara tidak boleh, papan nama Tionghoa tidak boleh, barongsai tidak boleh. Ketika itu saya sudah tidak setuju, oleh karena saya mempunyai keyakinan bahwa tidak akan menolong. Oleh karena perasaan nasionalisme atau tidak, dan itu dibuktikan terlebih dahulu oleh Amerika Serikat dengan warga Jepangnya yang ketika Pearl Harbor, perang melawan Jepang di Hawaii, membunuh sesama Jepang pro Amerika. Jadi nama, ciri-ciri kebudayaan, semua tidak, dan laginya itu percuma oleh karena wajahnya atau tidak bisa diubah. Apalagi sekarang ketika itu kan proses globalisasi sudah dimulai, lalu lintas manusia, kawin campur segala macam, bagaimana? Jadi ketika itu bahkan saya ada di Belanda, saya ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia dan dekat Betul, sekali. Ya. Jadi menurut saya satu ketegaran, satu ketegasan, satu kepercayaan bahwa sesuatu nama lahir kita tidak perlu dirubah. Karena toh tidak bisa kita merubah wajah kita. Dan saya ditanya oleh duta besar Belanda, duta besar Indonesia yang ada Belanda, Pak Taswin Nata Diningrat, mengapa tidak? Saya jelaskan seperti ini dan saya mengatakan kepada Pak Taswin, saya warga negara yang setia, yang patuh. Kalau peraturannya itu mesti atau saya kehilangan kewarganegaraan, saya memilih kewarganegaraan dan saya akan mengganti nama. Tapi peraturannya saya pelajari. Presiden Soeharto ketika itu dekretnya, Kepresnya hanya mengatakan memberi kemudahan. Dari situ saya membaca bahwa Pak Harto pun tidak setuju dengan paksaan, mempermudah, jadi lebih mengakomodir, just take the benefit of the doubt dari pikiran-pikirannya LPKB ketika itu ya, Pak Sidunata yang menganut aliran asimilasi gitu. Sekali Kwek Kian Gi, tetap Kwek Kian Gi. Yes, ya. Pak Kwek, seorang yang dikatakan vokal, tapi banyak orang yang tidak mengetahui sebetulnya siapa Kwek Kian Gi, dari mana asal mulia Kwek Kian Gi? Jawa Timur kah, Sumatera Utara kah, Jawa Tengah kah? Dari mana sebetulnya seorang Kwek Kian Gi? Jawa Tengah, dan itu pun suatu dot ya. Kalau di peta suatu dot di desa kecil yang namanya Juwana, yaitu ya, kota yang agak terkenal yang terdekat adalah Pati. Juwana, Pati, Kudus, terus ke Semarang. Jaraknya kira-kira 2 jam mobil dari Semarang. Saya dilahirkan di sana dari keluarga keturunan Tionghoa tahun 1935. Itu asal usulnya. Keturunan kedua, second generation, first generation, third generation. Itu kalau saya menelusuri dari ayah saya, jadi kakek saya dari ayahnya ayah saya, itu masih langsung datang dari China. Tetapi kalau saya menelusuri dari ibu saya, sudah tidak ketahuan lagi berapa generasi. Karena kakek saya dari ibu saya pun lahir di Juwana bahkan. Jadi generasi keempat sudah ya?
Oh iya, mungkin lebih, mungkin oleh karena Pak Kwik, iya, bukan dari pihak ayah, mungkin udah dari 100 pihak ayah tahun. pun sudah tidak jelas oleh karena kalau kakek saya dari pihak ayah masih datang dari China, tapi ibunya tidak. Jadi nenek saya dari pihak ayah juga sudah tidak bisa ditelusuri lagi. Pak Kwik, belajar. Seperti yang kita katakan belajar, dan belajar. Pak Kwik belajar juga pernah sekolah Belanda? Tidak pernah. Oh, pernah sekolah Belanda, tetapi yang dinamakan taman kanak-kanak hanya 1 tahun lalu bubar, Jepang masuk. Sesudah itu sekolah Indonesia biasa. Sekolah ya. Apa yang... Tidak, saya sesudah itu sekolah Tionghoa di Semarang. Saya sekolah Tionghoa sampai lulus sekolah dasar. Ijazah saya pun masih dalam bahasa Tionghoa, yaitu yang namanya Chinese English School, Hua-Ing. Pak Kwik pernah menceritakan bahwa Pak Kwik ayahnya pernah ditangkap dulu oleh pihak Jepang. Oh ya, saya tidak perlu menceritakan, saya kira karena banyak sekali yang tahu itu. Oleh karena dia termasuk salah satu dijuana ya, dalam skop yang kecil, termasuk tokoh lah di kalangan warga Tionghoa ketika itu. Ya, jadi kenapa dia ditangkap? Jadi seperti kita ketahui zaman penjajahan Belanda itu sebetulnya tidak ada kewarganegaraan. Jadi penduduknya itu dibagi-bagi. Yang namanya Europeanen, orang Eropa, atau yang disamakan, Jepang disamakan. Lalu yang dinamakan Nederlandse Onderdaan, kaulah negara Belanda van Vreemde Oosterlingen, dari timur, itu termasuk golongan Tionghoa. Lalu Inlander, yang pribumi. Nah, sehingga tidak ada kewarganegaraan, oleh karena kedudukan hukumnya jelas van Vreemde Oosterlingen, jadi dia sebagai tamu, tetapi warga negara kiblatnya masih Tiongkok. Nah, ketika itu ada gerakan di sini. Tamu di Indonesia, tamu. Iya. Seperti si Belandanya juga ya, di penjajah. India. Di Nederland Indianya tamu. Jadi ada tamu, ada penjajah, dan ada inlander. Ya. Lalu ketika itu kiblatnya di sana, jadi di sini ada semacam kesetiaannya tentu pada Tiongkok, ada perlawanan, dan mereka membuat suatu organisasi yang pada prinsipnya membantu berperang melawan Jepang. Sehingga kecuali mengirimkan dana ke Tiongkok untuk ikut membiayai, juga bersiap-siap kalau Jepang masuk di sini pun sikapnya harus memusuhi Jepang. Nah, itu tentu ketahuan semua oleh Jepang, maka ditangkaplah. Chin Chai Hui. Ya, betul, itu nama organisasinya. Jadi itu semua tokoh-tokohnya ditangkapin semua di penjara. Memang jadi akarnya memang seorang yang sudah selalu berjuang untuk sesuatu yang memang dipikirkannya adalah benar. Oh iya, itulah sebabnya ketika menjadi Republik Indonesia, dan terutama setelah perjanjian Chou En-lai dan Chou Sunario yang sangat terkenal. Karena waktu itu lalu diatur bagaimana ini soal penduduk Tionghoa ini kewarganegaraannya apa. Lalu kesepakatan Chou Sunario adalah oleh karena menganut paham yang berbeda. Di Tiongkok, ius sanguinis, berarti barang siapa mempunyai darah Tionghoa, walaupun sedikit, bisa membuktikan mempunyai darah Tionghoa dengan sendirinya warga negara Tionghoa. Di Indonesia tidak mengakui adanya kewarganegaraan double, jadi harus diatur. Lalu kesepakatan Chou Sunario, Mr. Sunario ketika itu Menteri Luar Negeri, yang mengatakan bahwa kalau ingin menjadi warga negara Indonesia harus secara aktif menanggalkan kewarganegaraan Tiongkok. Jadi tidak mengatakan saya ingin jadi warga negara Indonesia, tidak, asal menanggalkan, menandatangani saya menanggalkan kewarganegaraan Tiongkok, dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Itulah surat bukti kewarganegaraan sebetulnya.